Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Retno Putri, NPM 21228 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian manajemen produksi. Berdasarkan pengertiannya, manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Selanjutnya, fungsi manajemen produksi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka dalam hal ini bisa meminimalisir biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan harga yang lebih sehat serta mendapatkan untung yang lebih besar. Yang kedua, jasa pendukung atau jasa penunjang. Jasa penunjang di sini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Jasa penunjang ini acap kali diperlukan dengan tujuan untuk membantu perusahaan agar bisa bersaing secara sehat dengan mengedepankan hasil yang berkualitas. Yang ketiga, proses pengolahan. Proses pengolahan ini bisa dikatakan adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk. Dalam pelaksanaannya, proses ini sangat penting, terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan. Pengendalian atau pengawasan ini berfungsi untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen produksi. Jika dilihat dari cara pengambilan kebijakan utama dan keputusan, ada 3 macam ruang lingkup dalam jenis manajemen ini. Di antaranya, yang pertama, ruang lingkup berkaitan dengan desain. Bisa dikatakan ini adalah keputusan jangka panjang dalam memanajemenkan produksi. Mengapa demikian? Sebab dalam keputusan ini meliputi banyak hal seperti penentuan desain, lokasi, desain pengadaan, metode, desain job, description, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, ruang lingkup berkaitan dengan transformasi. Ini adalah keputusan yang bersifat jangka pendek, atau keputusan ini berkaitan dengan operasional dan taktis. Dalam keputusan ini mencakup beberapa hal seperti giliran kerja, jadwal produksi, anggaran, jadwal penyerahan masukan pada subsistem pengolahan, dan keluaran pelangganan. Yang ketiga, ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan. Kebijakan yang satu ini lebih bersifat kepada kesinambungan. Oleh sebab itu, kebijakan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Adapun beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori ini seperti melakukan perbaikan secara kontinu terhadap mutu pengeluaran. Selanjutnya, aspek-aspek manajemen produksi. Agar bisa menghasilkan barang produksi sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu adanya beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Aspek yang harus diperhatikan secara khusus diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan produksi barang atau jasa. Perencanaan produksi memiliki tujuan untuk melancarkan proses produksi secara sistematis. Adapun dalam hal ini ada beberapa keputusan yang harus diambil sebagai langkah awal. Di antaranya seperti jenis barang, kualitas barang, bahan baku yang digunakan, kuantitas barang, serta pengendalian produksi itu sendiri. Yang kedua, pengendalian produksi barang atau jasa. Ini adalah tahapan kontrol produksi yang digunakan agar proses produksi sesuai dengan perencanaan. Adapun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian produksi, diantaranya seperti membuat perencanaan, menentukan target produksi, dan menyusun jadwal kerja. Tujuan dari pengendalian produksi supaya mencapai hasil yang lebih maksimal dengan biaya yang seoptimal mungkin. Yang ketiga, pengawasan produksi barang atau jasa. Sedangkan aspek yang terakhir adalah pengawasan produksi. Tujuan dari pengawasan ini dilakukan agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, waktunya tepat, dan biaya operasionalnya sesuai. Jadi, kesimpulannya, manajemen produksi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi produksi. Ini menggabungkan dan mengubah berbagai sumber daya yang digunakan dalam subsistem produksi organisasi menjadi produksi bernilai tambah secara terkendali sesuai kebijakan organisasi. Dan tujuan dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan layanan barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu dan biaya produksi yang tepat.
Baik, sekian materi tentang manajemen produksi dari saya. Jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.